kalau bipolar sendiri itu sebenarnya kalau aku percaya itu bukan penyakit, itu adalah gift. Karena orang-orang yang bipolar itu adalah orang-orang yang diasosiasikan sebagai orang-orang yang kreatif, yang ambisius, yang punya banyak energi, yang punya banyak hal yang dia pikirin, yang dia pengen lakuin gitu. Biasanya multi talented gitu. Dan orang-orang bipolar itu juga orang-orang yang punya empati yang tinggi. Bipolar itu kan orang yang merasakan kalau lagi up gitu kan, kalau lagi down banget gitu. Karena dia punya empati yang tinggi ke dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia bisa merasakan emosi to the fullest gitu, sepenuhnya. Jadi saat dia lagi down, dia down banget, dia bisa merasakan itu. Atau saat dia lagi up, energi banyak gitu, di situ biasanya produktivitasnya tinggi. Jadi mungkin itu yang orang perlu tahu, karena banyak juga yang meremehkan ya kan tentang mental health ini. Mental health itu real, kayak bipolar juga misalnya, itu bukanlah gila, karena kan orang banyak akhirnya jadi dicap gila atau cari-cari alasan atau cari-cari perhatian dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Semua orang walaupun belum terdiagnosa itu biasanya punya isu tentang mental health walaupun itu belum jadi illness. Jadi kita semua pernah mengalami saat-saat lagi depresi, saat-saat lagi berasa anxious gitu kan. Walaupun mungkin itu nggak didiagnosa sebagai penyakit mental health. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlu cari tahu lebih banyak tentang itu. Jadi bagaimana caranya supaya jangan sampai itu jadi akhirnya penyakit. Sekarang sih aku masih rutin berobat ke psikiater, karena kan kalau bipolar obatnya nggak boleh putus. Untuk stabilizer mood aku, agar aku juga bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu, biar mood aku tetap stabil. Aku juga punya mental illness tadi, bipolar aku. Jadi kalau misalkan ada tekanan, udah under pressure yang benar-benar membuat diri akunya pusing dan benar-benar stres banget, apalagi kan dengan kasus-kasus yang ada sekarang, mungkin aku lagi mencari sesuatu kenyamanan yang membuat diri aku seneng gitu. Aku tidak bilang aku lepas hijab ini membuat aku nyaman atau seneng, nggak. Cuman posisinya sekarang aku mencari apa yang bisa bikin aku happy, aku lakuin gitu. Kalau bipolar itu kan lebih ke impulsif, kurang bisa mengendalikan diri. Nah kebetulan saat itu saya sedang belajar itu. Gitu. Jadi nggak perlu obat-obat penenang. Saat itu saya sempat konsumsi obat yang antidepresan itu 3 hari, tapi kok saya malah merasanya lemas, kayak nggak bisa berfungsi dengan baik gitu malahan gitu. Jadi saya saat itu memilih untuk nggak memakai, karena kalau saya lebih memilih untuk belajar bagaimana cara mengelola emosi gitu. Jadi nggak perlu bergantung sama substance dari luar. Sebelumnya saya terima kasih untuk keluarga Polda Metro Jaya yang telah membantu saya menyadarkan diri bahwa narkoba itu bukan sesuatu hal yang bagus saat digunakan untuk bekerja. Memang ada salah satu obat yang digunakan oleh saya, tapi izin dokter itu memang narkoba golongan apa saya nggak paham. Mungkin nanti boleh datang ke dokter yang bersangkutan yang menangani saya. Itu juga ya, itu yang membuat positif juga gitu. Tapi itu memang obat bipolar saya gitu. Saya mengidap bipolar dari 2016. Tapi memang genetik gitu. Jadi sebelumnya memang ibu saya juga terkena bipolar gitu. Kalau Medinanya merasa dia dapetin itu dari orang tuanya, ya itu yang dia rasakan gitu. Jadi saya nggak bisa komen apa-apa. Memang apakah karena memang nggak semuanya itu genetik. Ada yang juga dari lingkungan, ada yang juga dari dari dia sendiri, dari pola pikirnya, gaya hidupnya dan lain sebagainya. Kalau menurut aku Medina itu sangat inspiratif banget. Dan anak muda yang sukses, bisa dibilang anak muda ya dari umurnya. Dia juga adalah seorang ibu, baru menjadi ibu lagi, baru punya bayi lagi, terus dengan beban responsibility atau tanggung jawab yang mungkin orang-orang yang jauh lebih di atas dia tuh nggak punya. Dan memang semua orang itu butuh dukungan, ya kan? Kadang-kadang kita juga, maksudnya orang yang nggak punya banyak beban aja, kadang perlu dukungan secara emosi, secara mental dari orang lain gitu kan. Jadi lebih yang dicurhatin lebih ke behind the scenes-nya yang orang-orang nggak lihat di sosial media atau di berita-berita.
Oh iya, dia anggota saya, anggota New Arnas. Dia lagi sakit ya. Tapi sering kontak. Cuman hanya dia bisa jawab ya, saya telepon kan, jawabnya pendek-pendek aja. Terakhir saya ajak dia acara waktu uji coba MRT dengan Pak Jokowi dengan Ibu Iriana, saya Bob Tutupoli sama rombongan artis nasional. Kita ikut uji coba itu. Nah, Om Bob ikut. Terakhir komunikasi kapan? Terakhir itu ya waktu sebelum pandemi, berapa bulan sebelum pandemi, uji coba MRT itu. Kalau sekarang suka telepon. Ya, suka telepon, tapi dia jawabnya susah. Diajak komunikasi memang susah. Susah lagi. Ya umurnya kan cukup senior lah ya. Sakit apa ya penyakitnya? Ya antara lain penyakit tua lah ya. Kalau udah tua macam-macam penyakit. Kalau sepur ini kan sepur lama, ya kan? Termasuk saya, macam-macam lah penyakitnya. Tapi alhamdulillah saya nggak punya penyakit. Oh iya, ya nanti mau rame-rame kita di sana. Yang saya sesalkan sekali satu, Maskus Hendratmoy almarhum. Nggak tahu kita. Ya orang rumahnya dia nggak tahu, dia meninggal, ya kan? Udah sekian jam baru tahu. Gitu. Sedangkan dia anggota saya juga. Dan sahabat saya sejak dulu. Ya satu persatu sahabat udah banyak yang pergi. Oh ya belum. Masih belum terlalu lancar ya. Belum. Kalau nggak salah memang pakai kursi roda ya Om atau? Iya. Ya mudah-mudahan kita doa. Mereka berhak bahagia. Gue juga sakit hati. Ini real Kirana anak artis, Babang Tampan. Memang kedua orang tua mereka udah deket dan mereka udah lama pacaran, tapi memang privacy. Dan ada fans Kirana yang nyebarin ini dan satu lagi foto pertama dan kedua beda waktu ya. Memang Unjan udah ganti celana. Dan buntut dari viralnya video tersebut, Sule pun akhirnya angkat bicara. Lantas, seperti apakah Sule menanggapi hubungan anaknya dengan Kirana, putri dari Andika Kangen Band? Jadi ya biarin aja, mau deket sama anak Andika, mau deket sama anak Konda, terserah. Jan bisa memilih apapun. Jadi biarin aja, justru biar Jan juga tahu kalau di dunia entertain atau menjadi seorang entertain itu ya seperti itu. Jadi kadang-kadang diberitain sebelumnya deket dengan Salsa Bintan lah anaknya Anton, terus sama Zipa lah, sama udah DM saya udah pusing semuanya gitu. Kayak misalkan mau di komen, mau di DM, Kang Sule awet muda ya, bismillah Anjan ya kayak gitu ya, banyak lah ya kayak gitu. Jadi biarlah kalau deket-deket gitu nggak apa-apa, jangan terlalu kita tuh menekan anaknya. Ya kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nantinya justru dia akan ngelayap. Ya contohnya saya terlalu ditekan sama orang tua, akhirnya di belakang ngaco gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.